Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kenapa kita ini harus belajar untuk mengusahakan 6 perkara Pak yang kita mau diusahakan ini. Pertama, imaniah kita pada Allah. Kedua, ibadah ubudiyah kita pada Allah yang benar. Kemudian muamalat kita, muasyirat dan akhlak. Ini yang kita mau diusahakan. Karena ini pokok 5 inilah kesempurnaan agama dalam diri kita, Pak. Maka kita memang Islam, Pak. Kita memang Islam. Tapi Islaman kita ini jauh daripada yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam turunan. Kita terima Islam begitu saja dari orang tua kita tanpa kita ada usaha untuk memperbaiki iman kita. Ini perlu ada perbaikan. Nah, maka kita Pak ibarat ditafsirkan kata ulama ya, seperti mutiara yang ada di comberan. Padahal dia mutiara Pak yang sangat berharga, yang sangat berkilau. Tapi karena ada di comberan yang kotor, maka hilang Pak karismanya, cahayanya nggak ada. Maka harus diangkat dari got itu ya ke suatu gelas yang bersih. Dicuci dulu, taruh bersama maka mengkilap lagi. Itu dia. Begitu juga kita orang Islam Pak. Dia punya kalimat yang mulia Pak. Yang mana kalimat ini bisa menggetarkan alas. Dan yang kalimat ini akan menjadikan kekuatan-kekuatan alam semesta bisa tunduk. Yang mendatangkan ridhonya Allah SWT. Itu. Tapi karena berhubung kalimat itu, kita banyak kekotoran-kekotoran. Banyak yang menghambat, hijab-hijab kepada Allah. Itu perlu dibersihkan dulu Pak. Oh, itu bersih insya Allah Pak. Terbuka kita hijab dengan Allah. Nah jadi begitu Pak. Maka untuk mengambil dari got ke tempat bersih itu harus hijrah. Kalau kita di rumah kita Pak, di kantor kita, ladang kita nggak ada suasana Pak, suasana lalai. Jadi bisa dakwah ini hadirin, bukan ini meninggalkan istri anak, bukan ini meninggalkan pekerjaan sawah, pasar, kantor, bukan Pak. Jadi mengkondisikan bagaimana kita nanti bersama istri kita bisa hidup agama dalam keluarga. Bagaimana kita bersama pertanian kita hidup agama dalam pertanian. Bagaimana kita hidup agama dalam perdagangan cara sunnah Nabi. Begitu Pak. Jadi ini mengkondisikan. Bukan meninggalkan tanggung jawab bukan. Bukan meninggalkan tanggung jawab bukan Pak. Jadi ini kita tuh sedang melatih diri. Islah diri. Hadirin jangan lupa sekolah. Maka hadirin, karena Quran ini memang yang sudah mengamalkan Quran ini, yang sudah Quran berjalan sahabat Pak. Perbuatan Quran Pak. Bicaranya, akhlaknya, makannya, tidurnya, pergaulannya, peperangannya, semua Quran berjalan Pak. Apa yang dibuat sahabat itulah kelakuan Nabi. Dan Nabi berkata, perbuatan Nabi bukan dia kehendak Nabi sendiri, tapi wahyu semata adalah. Allah maka bukan Nabi yang berbuat, tapi Allah ya. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini dalam rangka bagaimana seperti ini Pak nggak bisa diceritakan. Karena pengalaman ini akan bisa oleh dia yang merasakan, yang melakoni. Sebagai durian itu enak Pak. Ini kalau cicipin bagaimana kita kasih pengertian dia enak durian. Buka dulu durian ya kan. Dicicipi. Begitu Pak. Agama itu akan indah kalau kita sudah mengamalkan dengan secara sempurna. Agama akan indah kalau kita mengamalkan agama ini dengan tertib yang benar, cara yang benar, dengan kita mengikuti daripada
perintah Allah dan sunnah Nabi. Ini. Maka sahabat Nabi Pak, dia yakin kepada Allah itu 100%. Sehingga dengan keyakinan basiroh yang ada pada sahabat ini, dia sudah melihat surga. Mata batin dia Pak lebih terang daripada mata johirnya, daripada mata yang mata kasap ini. Lebih yakin, lebih terbuka mata batinnya. Itu keyakinan Pak kepada Allah. Surga sudah terpampang, melihat keindahan surga. Begitu. Kenapa mereka memang diberi pengarahan, diberi ujangan oleh baginda Rasulullah bersama dengan Nabi hari-hari. Maka ketika Nabi dia bersama Nabi memberi pengarahan, memberi ujangan, memberi nasihat di masjid. Lalu pulang ke rumah disampaikan lagi dengan keluarganya. Abi tadi Nabi menyampaikan apa, sampaikan lagi begitu, sehingga mudah Pak agamanya. Mudah untuk diamalkan karena langsung praktek. Kalau kita Pak agama hanya teori-teori, malah bisa amalkan Pak. Belajar mobil, kita hanya teori aja nggak pernah praktek, bisa bawa mobil Pak. Bisa masuk ke itu jurang Pak. Ya, jadi praktek Pak. Agama itu bukan hanya untuk dibahas, untuk seminar-seminar, dikaji-kaji, bukan Pak, diamal Pak. Hari ini yang ada pengamalannya Pak, yang ada hari. Ya, kan ada dua, yaitu dengan kita melihat hanya kita sebagai penjelasan, ya. Ada yang namanya yaitu hanya pamflet atau langsung kita praktek. Nah ini Pak. Jadi kita belajar praktek langsung Pak. Praktek bagaimana bersama Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kehidupan dunia ini Pak, ini mempengaruhi daripada 4 saluran kita nih. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita ucapkan, ini mengaruhi hati kita gitu. Kalau kita melihat perkara-perkara yang membuat kita lupa pada Allah, melihat gedung, bangunan, kagum masuk ke hati kita. Mendengar perkara-perkara yang membuat kita terlena atau kita membuat kita lupa pada Allah, masuk ke hati kita dari pendengaran. Begitupun pikiran. Jadi hati kita selama ini Pak, ibarat itu penuh dengan kekotoran, bakteri hati kita Pak. Ibarat sungai itu, danau, empat itu sungai itu kotor, maka masuk ke danau kita kotor Pak. Tapi kalau empat danau itu bersih, maka ke hati kita pun bersih. Begitu kita punya 4 saluran Pak. Saluran mata melihat perkara yang baik, saluran telinga mendengar perkara yang baik, pikiran memikirkan perkara yang baik, ucapan yang baik, maka hati kita bersih. Itu hadirin. Maka ini yang kita usahakan Pak. Ini kita dalam rangka ini belajar islah diri, bagaimana perkara bicara kebesaran Allah selama kita belajar islah diri Pak. Dengar masalah hadis-hadis Quran. Ya enggak? Kemudian ucapan selalu membesarkan Allah. Jadi hari-hari Pak kita digembleng seperti itu Pak. Ada sampai 3-4 bulan. Ini kena hari-hari Pak. Bicara kebesaran Allah, dengar hadis-hadis Quran. Sehingga 4 bulan Pak sudah sempurna. Sudah ada punya pegangan, landasan. Bila dia kembali ke kampungnya, kembali ke rumahnya, dia sudah punya pegangan yang kuat. Dia sudah punya suatu power yang kuat untuk bagaimana dia memberikan suatu kepada keluarganya, suatu jalan, suatu amalan-amalan yang nanti dia terapkan di rumahnya Pak. Ini jadi bukan meninggalkan Pak, tapi ini kita latihan bagaimana supaya kita itu terbiasa. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang Pak, kita ini penghalang kita 2 Pak. Penghalang kita nih Pak untuk kita nih supaya kita tuh kita jauh sama Allah, yaitu pertama kita ini masih yakin bahwa diri, harta, waktu ini milik kita. Ini penghalang Pak. Diri, harta, waktu ini milik kita. Maka ketika digunakan untuk agama Allah, dia nggak ada kesiapan.
Karena hartanya merasa miliknya, waktunya merasa waktunya. Nah, ini yang jadi penghalang, Pak. Kalau dia merasa ini harta bukan milik saya, milik Allah, ini waktu bukan waktu saya, milik Allah, begitupun harta diri dan waktunya ini punya Allah Subhanahu wa taala. Maka digunakan, Pak, fasilitas yang dia Allah berikan pada dia. Nah, ini. Maka kita jangan merasa kita memiliki, Pak. Jangan merasa kita memiliki. Karena semua ini hak daripada, mutlak daripada haknya Allah. Diri kita, ya, waktu kita, ini semuanya lah kemilikan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harus pahami, Pak. Jadi kalau orang sudah merasa dia, maka kita, Pak, keluar ini 4 bulan ini belajar mati, Pak. Sebelum mati, meninggalkan keluarga kan 4 bulan, 3 hari. Nah, ini. Sehingga kita tuh dalam perkara ini, kita, Pak, benar-benar merasa, Pak, bahwa selama ini banyak perkara-perkara yang tidak sesuai dengan aturan Allah yang saya kerjakan. Banyak yang melanggar aturan Allah. Baru dia menangis, Pak. Orang ikuti ini 3 hari, Pak. Perdana ikutnya ya pertama kali, Pak. Menangis dia. Selama ini sebanyak melanggar perintah Allah. Maka ketika dia selesai melaksanakan ini, Pak, dia menangis. Masya Allah, ya. Karena itu, Pak. Karena tidak ada yang bisa merubah kita, Pak. Tidak ada yang bisa merubah diri kita jadi baik. Tidak ada yang bisa merubah istri kita jadi baik. Hanya Allah, Pak. Hanya Allah yang bisa merubah daripada diri kita jadi baik, istri kita. Ini Allah yang merubah, Pak. Karena kita ada usaha untuk baik diri. Kita ngajak orang, Pak, yang pertama baik bukan orang yang kita ajak, diri kita sendiri akan baik. Bapak nyuci, sebelum Bapak nyuci baju, tangan Bapak dulu bersih. Sebelum baju Bapak bersih. Kayak gitu kan. Kalau orang itu saran aja, Pak. Yang kita sendiri yang ngajak itu akan baik, Pak. Yang ngajak itu yang Allah beri baik, bukan orang lain, Pak. Nah, jadi intinya kita ngajak kita sendiri, Pak. Intinya kita sedang mengajak kita sendiri. Itu. Jadi ada orang bisa menyampaikan agama, sebenarnya untuk dia sendiri. Karena yang dekat saya dengan Bapak kan kuping saya sendiri daripada yang lain. Itu kan? Jadi kita sendiri kesan, Pak, apa yang kita bicarakan. Nah, kebesaran dunia masuk hati kita. Nah, ini jadi apa yang dibicarakan itu yang masuk ke hati, Pak. Jadi ini kita bicara selalu keagungan Allah, bicara tentang kehidupan akhirat. 3 perkara, Pak, yang kita merubah nih. Yang kita merubah dalam kita belajar islah diri ini. Pertama, merubah keyakinan kepada makhluk hanya kepada Allah yang punya makhluk. Makhluk tidak bisa apa-apa. Kenapa kita harus dijadikan sandaran? Dijadikan suatu keagungan, kehebatan makhluk, Masya Allah. Makhluk bergeraknya satu atom pun makhluk, Pak, itu gerakan Allah. Ya. Jadi jangan merasa dibesarkan. Bahkan makhluk tidak ada sebenarnya. La mawjud illah, yang wujud hanya Allah. Kemampuan kita, tenaga kita, apa yang kita andalkan, Pak, semua itu milik Allah. Ini, Pak, makanya kita tiadakan makhluk ini. Diri kita ini sebenarnya ada dalam ketiadaan. Inilah, Pak, ini hakikat namanya. Kalau merasa ini diri Bapak ini milik Allah, bahkan lagi kita ada dalam ketiadaan, lalu kok kita merasa wujud? Kok kita merasa ada, kok kita merasa mampu. Inilah yang sudah menjadikan, sudah merampas daripada haknya Allah yang maha wujud. Jadi kita yang wujud, bukan. Yang wujud itu Allah, Pak. Yang wujud itu Allah, bukan diri kita. Diri kita saya katakan tidak ada. Yang ada hanya kewujudan Allah. Nah, ini, Pak. Jadi pertama, ya, besarkan Allah, enggak, dan tiadakan makhluk. Makhluk tidak ada. Adapun diadakan oleh Allah. Nah, ini titipan kan? Nah, itu. Yang kedua, bagaimana kita membesarkan dunia kepada akhirat. Ini 2, Pak. Dunia ini sebenarnya itu gambaran akhirat. Bapak tahu nggak? Gambaran ya, bayangan ya. Dunia bayangan. Bayangan akhirat. Jadi kelakuan kita, Pak, tidak mungkin ada bayangan kalau nggak ada
yang menggerakkan. Jadi ini semua di bayangan Pak. Ya, kita ngejar bayangan. Ya Allah. Jadi kita harus Pak meyakini semua ini dunia ini adalah fata morgana. Wa ma hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia tipu daya Pak. Hanya bikin orang tuh hanya kira-kira dia hanya menduga, oh rumah saya nih, kalau saya punya rumah mega, rumah yang mega saya mungkin bahagia. Oh kalau semua jabatan tinggi saya akan bahagia. Itu hanya angan-angan Pak. Padahal nggak ada jaminan, nggak ada kebahagiaan Pak. Bukan orang kaya mengatakan dia menderita Pak, dia malu gengsi. Padahal dia nggak ada kebahagiaan sedikit pun kalau nggak ada agama Pak. Orang kaya nggak ada agama menderita, ya nggak. Nah, apalagi orang miskin nggak ada agama lagi kan, udah susah di dunia, susah lagi di akhirat. Nah, yang kedua, kita harus nafikan dunia, besarkan akhirat. Yang ketiga, yaitu kita kecilkan benda-benda atau kita agungkan atau amalan-amalan. Apa artinya Pak benda-benda dengan amalan Pak? Satu subhanallah ini lebih besar nilai daripada kerajaan Nabi Sulaiman. Bapak baca subhanallah 1 lebih besar daripada kerajaan yang dibikin Nabi Sulaiman. Lebih besar daripada satu gunung emas, satu subhanallah Pak. Satu subhanallah Pak lebih besar daripada gunung emas Pak, satu subhanallah. Jadi itu apa tuh benda itu nggak ada artinya Pak dengan amalan, dengan yang kita akan dapat di akhirat. Ya itu Pak. Bapak hadirin, kalau Bapak kerja dunia kan nggak langsung diupah kan? Kerja sebulan baru diupahkan gitu. Bapak kerja nih di kantor ya, itu dibayar setelah sebulan baru dikasih upah. Enggak, jasa kita. Tapi kalau sama Allah Pak, begitu Bapak beramal langsung kas diberikan Pak. Sekarang hari ini juga, detik ini juga Pak. Bapak tasbih langsung diberikan tasbih subhanallah. Bapak baca Quran langsung diberikan pahala baca Quran. Bapak sedekah langsung diberikan sekarang juga. Tapi nggak sekarang, nanti Pak. Nggak muat kalau beli sekarang Pak. Mana wadahnya kan? Nah ini Pak. Jadi besarkan amalan daripada ini Pak. 3 perkara Pak yang kita harus dirubah. Mindsetnya dirubah Pak. Mindset dirubah ya. Mindset dirubah. Jangan kita bicara makhluk, bicara yang gak jelas, bicara kebesaran Allah. Hadirin, pembicaraan yang tidak mengajak manusia pada Allah, pembicaraan yang tidak mengenakan Allah, itu dihisab hadirin. Pembicaraan tidak ada mengenakan Allah kepada Allah manusia, itu dihisab tiap katanya Pak. Bahkan ada satu perkataan yang Allah benci, kita masuk neraka 2000 tahun Pak, masih dibilang satu perkata aja yang Allah benci dengan perkata itu. Makanya yang paling aman Bapak diam aja deh. Kalau Bapak nggak bisa bicara kebesaran Allah, diam lebih baik. Hak mulut pertama untuk bicara yang baik, itu mengajak orang taat pada Allah. Yang kedua untuk diam, yang ketiga zikir. 3 Pak. Selain itu jangan. Kalau Bapak kesempatan bicara kebesaran Allah. Kalau ada kesempatan, ada suasana yang mendukung, Bapak bicara kebesaran Allah pada siapapun Bapak berada. Lebih bicara kebesaran Allah, kenakan dulu Pak, nama saya Abdul Qayyum, Bapak siapa? Begitu Pak. Nanti Pak di bisu nanti dituntut sama dia Pak. Ya Allah, saya ketemu Pak Abdul Qayyum nih, dibisa sama bis, tapi saya nggak diajak pada Engkau ya Allah. Nuntut Pak. Bagaimana istri kita Pak yang hari bersama kita, apa kan nuntut tuh? Tetangga kita tuh nuntut Pak. Kalau kita nggak ajak Pak, ya Allah, ngeri Pak. Ngeri Pak, memang jadi apa burung lah, bebas ya daripada hisapan Pak. Maka Abu Sidik mengatakan, wahai burung, kau beruntung. Wahai burung, kau beruntung jadi burung. Setelah mati kau bebas. Wahai jerami, kau beruntung jadi rumput. Setelah mati kau bebas. Tapi aku akan dihisap, akan dipertanggungjawabkan. Abu Sidik Pak yang namanya sudah tercantum di surga Pak. Namanya sudah dicantum. Surga memanggil nama dia Pak. Tapi masih takut, masih ada rasa, yaitu kepala dirinya itu masih dia suujon pada istrinya, pada dirinya sendiri suujon Pak. Takut nanti akan dihisap pada Pak, surga memanggil nama dia Pak. Masya Allah. Oh kita belum ada jaminan, tenang-tenang aja Pak. Belum ada jaminan surga, kita tenang-tenang aja. Masya Allah. Ini pertanyakan iman kita Pak. Pertanyakan iman kita hari ini. Masya Allah. Jadi hadirin,
ada 3 perkara ya yang tidak ada pada organisasi lain. Pertama, dalam dakwah ini bisa diikuti semua golongan. NU ada, Persi, Muhammadiyah, semua ada Pak. Dan bisa diikuti semua golongan Pak. Preman, pejabat, ojek online, ya. Kemudian khawas, orang miskin, semuanya ada Pak. Dan mereka tidak membicarakan perkara-perkara nasab, tidak bicara masalah-masalah derma pangkat, tidak bicara Pak. Bicara kebesaran Allah aja. Bicara saling-saling bicara kebesaran Allah Pak. Ini tidak bicara masalah derma pangkat, status kedudukan, tidak bicarakan Pak. Tidak bicara politik, tidak. Ini bicara hanya kebesaran Allah Pak. Pertama, bisa diikuti semua golongan. Yang kedua Pak, bisa merubah akhlaknya, kelakuannya, sifatnya, tabiatnya jadi baik Pak. Yang kedua bisa merubah, mana ada Pak yang baik ini. Yang ketiga, bisa menyatukan umat Pak. Maka Bapak kalau pergi ke Pakistan tuh, satu nampan tuh berbagai-bagai ini Pak, berbagai orang Pak. Satu nampan tuh ada orang Negro, ada orang Yaman, ada orang Swiss, ada orang Suriname, macam-macam Pak. Satu nampan tuh berbagai negara Pak. Nah ini bisa diikuti semua golongan Pak. Hanya ada jemaah dalam usaha kenabian ini Pak. Hanya adalah usaha kenabian ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang itu Pak. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak inginkan kita ini jangan mati sebelum sempurna iman kamu. Janganlah mati. Janganlah kamu mati sebelum sempurna iman kamu. Nah, jadi bagaimana Pak kalau kita mati dalam keadaan posisi gini Pak? Bagaimana akibatnya nanti dikubur Pak? Masya Allah ya. Ngeri Pak ya. Maka persiapkanlah sebelum datang kematian, kita harus persiapkan bekal kita. Ya, persiapkan daripada bekal kita untuk menuju kepada kehidupan yang abad dan abada. Ya, ini Pak. Salah Pak ya. Mudah-mudahan kita diberikan suatu istiqomah. Siap amal Pak, istiqomah. Istiqomah ini 70 karomah Pak. Karomah satu aja Pak, itu wali bisa terbang dengan sejadahnya Pak. Itu 70 karomah Pak. Amal istiqomah itu jangan, amal istiqomah itu dasar Pak ya. Bapak tahajud istiqomah ya. Duha istiqomah. Senin Kamis istiqomah ya. Ini Pak. Jadi Pak, semua masalah hanya bisa diselesaikan dengan amalan Pak. Semua masalah apapun yang melanda kita Pak, dengan amalan. Ingin Bapak nih, ingin sehat, tidak ada masalah tentang penyakit, Bapak dibiasakan Senin Kamis puasa. Karena sumber penyakit daripada makanan, ya puasa. Ingin supaya bagaimana? Maka di suatu negara Pak yang mereka sudah terbiasa Pak, seperti di Bangladesh Pak, itu kalau Kamis Pak itu penuh orang yang berbuka. Sehingga dokter Pak nyari pasien Pak, karena nggak laku Pak, dokter kemana-mana semua sehat rumah gitu Pak. Kenapa? Mereka semua puasa. Begitu hadirin, masya Allah indah Pak kalau kita benar agama semua dengan agama solusinya Pak dan Aba. Ya mudah-mudahan kita diberikan istiqomah terus Pak Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.